Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Iwan Febrianto, nama lengkapnya dipanggil Iwan Wondo, atau dengan kata lain Softbirdman. Ini beberapa tahun yang lalu saya adakan monitoring burung pantai Indonesia. Itu sekitar ada 4 lokasi yang bisa kita lakukan untuk pemantauan. Di Wonorejo, Pulau Serangan Bali, Pantai Trisih, Jogja, dan Metro Marina, Jakarta. Ya, awalnya tujuan MOBI ini atau monitoring burung pantai Indonesia ini satu untuk mengetahui keragaman burung jenis pada saat musim migrasi di lokasi pemantauan, dua untuk mengetahui sebaran atau habitat burung pantai di Indonesia sendiri, tiga mengumpulkan data dan melaporkan perjumpaan bendera warna atau misalnya dijumpai bendera warna di lokasi tersebut, melakukan komunikasi secara aktif, diskusi dan dengan pengamat burung, terutama burung pantai, membuat pusat data burung pantai di Indonesia. Ini impian awal dibikinnya MOBI. Ya, lanjut Mas. Ya, ini metode pemantauan dan survei ini sangat sederhana sekali, di mana pemantauan atau pengamatan dilakukan pada saat jam yang sama. Di sini maksudnya disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Misalnya Aceh jam 6, di Surabaya atau di Jakarta sudah mulai jam 8, ya kita mulai jam 6. Tapi nanti disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Terus waktu pemantauannya itu dari pagi jam 6 sampai jam 9. Terus sore hari kita lanjutkan lagi jam 3 sampai jam 5. Terus pemantauan dilakukan setiap bulan dan setiap sebulan sekali mulai September sampai April. Ya, lanjut Mas. Ya, ini ada bulatan merah sama kuning di mana saya coba rangkum karena salah satu kendalanya di MOBI sendiri adalah tidak banyak yang melakukan survei. Itu yang bulatan merah itu ada lokasi pemantauan secara rutin. Terus yang kuning adalah lokasi pengamatan di mana teman-teman di daerah biasanya hanya sekali 2 kali melakukan pengamatan. Jadi tidak rutin untuk melakukan pemantauan setiap bulannya. Ya, lanjut Mas. Ya, Muhammad. Mas Yono. Masih proses. Oh. Apa ini ada gangguan ini deh? Sepertinya untuk slideshow-nya jika full bermasalah, Mas Iwan, jadi yang show yang kecil saja bagaimana? Kenapa? Jadi saya tampilkan seperti ini, tidak slideshow secara tidak apa-apa. Ya. Jadi sampai sekarang di sini. Terkait ya. Atasnya lagi. Ya, sampai ini ya. Ini jadi saya kategorikan ada 2, alami dan buatan. Buatan ini ada termasuk tambah, terus ada reklamasi. Itu ada beberapa. Jadi di Jawa, Sumatera, Kupang, Bangka, Kalimantan, Mentawai, Pulau Rupat, dan Bali. Itu dari hasil pengamatan dan pemantauan yang saya coba rekap. Ya, lanjut Mas. Ya, ini yang di Tambak Wonorejo, Surabaya,
itu sudah pasti buatan, cuman alhamdulillah masih alami. Jadi meskipun tambak dia tidak pakai pupuk kimia. Terus ada di Pantai Trisik itu ada 2, yang alami sama yang tambak. Terus di Pulau Serangan Bali juga ada yang alami sama yang reklamasi. Terus satu lagi di Metro Marina, itu yang lokasi untuk pemantauan. Ya lanjut Mas. Ya ini sering kita hadapi, terutama kendala untuk mengamati burung air atau burung pantai, di mana daerah-daerah pinggiran kota itu sudah beralih fungsi lahan, jadi perumahan, jadi apartemen, di pabrik, atau sebagainya. Nah ini contoh gambaran di Surabaya, di daerah dekat Wonorejo. Ya lanjut Mas. Ya ini dari hasil monitoring itu sebenarnya keuntungannya adalah di mana ada jenis-jenis tertentu yang nyasar, istilahnya nyasar atau vagrant, di mana harusnya tidak menyeberangi jalur migrasi mereka. Salah satu contoh ini ya, yang di Bali, Brexit Sandpiper itu harusnya nggak sampai ke Indonesia, tapi dia sampai di Bali, dan itu dilaporkan sama teman-teman yang di sana. Itu kebetulan, cuma sayangnya di sini adalah teman-teman yang melakukan monitoring itu lebih banyak fotografer. Jadi meskipun yang misalnya yang dilihat 500, cuman yang difoto cuma 1, ya saya hitung 1 jadinya. Karena di laporan monitoring burung pantai itu tidak dijelaskan secara detail gitu loh. Nah ini ada rekod-rekod baru ya, dari tahun 2007 sampai 2013. Ya lanjut Mas. Ya itu tadi sebenarnya keuntungan dari Mobubi sendiri, ada beberapa jenis yang seharusnya tidak sampai ke Indonesia atau di jalur terbang Asia Timur, Australia, ternyata dia ada atau sampai gitu loh. Itu di beberapa kasus. Seperti di Jogja itu jatuhnya rutin, hampir tiap tahun itu, tahun berapa itu, dari tahun 2013 kalau nggak salah. Ya ini dari tahun 2007 sampai 2013 itu yang saya rekap dari, atau yang saya ambil dari Facebook, IG, itu ada yang dari pelajar, fotografer satwa liar, serta staf Taman Nasional terutama ranger, terus ada pemandu burung atau guide, kelompok pengawas burung dari kampus LSM dan masyarakat umum. Tapi pada umumnya paling banyak itu dari fotografer satwa liar. Ya lanjut. Masalah di kita, di pengamat burung pantai sendiri, adalah kurang pahamnya jenis-jenis burung pantai, di mana seperti yang dibilang Mas Kaki tadi, terlihat semua warnanya sama atau secara morfologi sama, terutama pada saat musim-musim migrasi dari utara ke selatan itu warnanya hanya 2, abu-abu dan putih. Terus kurang rutinnya juga mengunjungi lokasi persinggahan sementara, di mana dirasa tempat itu ideal misalnya. Itu teman-teman di daerah tidak rutin mengunjungi lokasi tersebut. Terus peralatan ini yang utama juga, terutama untuk spotting scope atau monokuler, karena untuk burung pantai tidak cukup hanya binokular saja yang kita pakai, tapi paling tidak monokuler yang kita pakai di lapangan. Terus tidak banyak juga yang melaporkan burung-burung pantai, terutama burung-burung yang berbendera, karena secara nggak langsung ini kita membantu penelitian orang. Misalnya dari Australia mampir ke Surabaya atau ke Jogja, itu dilaporkan. Jadi di sana di Australia ada pusat datanya. Ya, selanjutnya saran, mungkin kita nantinya bisa lebih komunikasi dengan pengamat burung, baik itu burung pantai, burung air, burung terestrial, burung laut, itu lebih sering kita lakukan komunikasi. Terus 2, butuh aturan main, di mana aktivitas kelompok atau LSM ini setiap ada kegiatan monitoring, misalnya AWC atau Mobubi, itu bisa menyertakan
stafnya atau anggotanya ikut melakukan partisipasi, ikut melakukan monitoring. Jadinya ya, ini website mungkin sudah banyak yang tahu burung Nusantara ini. Terus burung pantai Indonesia memang spesifik ke burung pantai, mungkin untuk sementara ini lagi off kayaknya. Untuk pelaporan bendera warna bisa dikirimkan ke Australia, Australian Weather Study Group, itu di Australia. Terus saya sendiri di Yayasan saya untuk saat ini belum bisa kita akses ininya, websitenya, tapi di situ nanti kita coba akan berikan informasi tentang burung pantai, terutama untuk burung pantai. Terus untuk pelaporan burung pantai sendiri ya email di bawah itu bisa dibawa bisa dikirim ke Bu Dewi atau Liki atau IBBS, terus ke saya sendiri, atau yang paling bawah itu ke Australia. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Ini kalau boleh sedikit saya cerita, ini gambaran ketika burung migrasi sedang ditambak, itu hanya frame kecil aja. Itu mungkin kalau saya hitung lebih dari sekitar 2.000 sampai 3.000 ekor burung pantai. Terima kasih.